Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Sahira, NIM 17011034 dengan mata kuliah Pengolahan Limbah Cair Domestik atau Industri dengan mempresentasikan hasil saya mengenai pencemaran limbah industri atau domestik di sekitar tempat tinggal. Dengan dosen pengampu Dr. Herniwanti SPD Kim MS dengan NIDN 1020117401. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran limbah domestik di sekitar tempat tinggal saya, yaitu terkait dengan adanya pencemaran deterjen atau sabun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan deterjen yang berlebihan dapat memicu terjadinya pencemaran. Pada deterjen mengandung senyawa kimia seperti builder, pewangi buatan, dan yang paling berbahaya yaitu surfaktan. Mengapa begitu? Karena surfaktan merupakan senyawa turunan minyak bumi yang berfungsi menurunkan tegangan pada permukaan air, membuat permukaan menjadi basah sehingga lebih memungkinkan untuk berinteraksi dengan minyak dan lemak. Pada dasarnya, surfaktan sendiri berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, beracun dan berbahaya bagi lingkungan karena tidak dapat terurai di alam bebas. Senyawa kimia yang terdapat pada deterjen merupakan ancaman bagi kehidupan laut dan mengganggu ekosistem endokrin. Alhasil, deterjen dapat membunuh bakteri pengurai dan membuat air tercemar. Pada deterjen yang sangat berbahaya adalah busanya, yang dapat menyebabkan bakteri mati, dan jika bakteri mati maka tanah tidak bisa melakukan pembusukan, penguraian zat beracun, dan tanah mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Baiklah, selanjutnya mengenai penyebab pencemaran. Dikarenakan deterjen mengandung surfaktan yang dapat menurunkan kadar ketegangan pada air, dan deterjen juga banyak mengandung busa yang dapat menyebabkan bakteri mati. Jika bakteri mati, maka tanah tidak bisa melakukan pembusukan, penguraian zat beracun dari tanah, dan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Dan ini juga dapat berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Namun, ada juga sebab lainnya, yaitu rusaknya kualitas lingkungan. Rusaknya kualitas lingkungan disebabkan oleh busa dari deterjen tersebut yang menyebabkan bakteri pada tanah tersebut mati. Maka di sana tanah tidak dapat melakukan pembusukan. Ya, selanjutnya menurunkan tegangan pada permukaan air, yaitu surfaktan yang terkandung pada deterjen tersebut. Penyebab berbagai bibit penyakit seperti penyakit kolera, disentri, penyakit kulit, atau penyakit lainnya juga memicu eutrofikasi dan pencemaran air. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik limbah cair domestik. Karakteristik ini terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi. Karakter fisik air limbah yang perlu diketahui adalah total solid, bau, temperatur, densitas, warna, konduktivitas, dan turbidity. Dan yang kedua yaitu karakteristik kimia. Karakteristik kimia terbagi menjadi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan organik pada air limbah bersumber dari hewan, tumbuhan, dan aktivitas kimia. Yang menjadi karakteristik kimia adalah protein, karbohidrat, lemak, minyak, surfaktan, pestisida, fenol, dan di mana sumbernya adalah limbah domestik, komersil, industri, kecuali pestisida yang bersumber dari pertanian. Dan bahan anorganik. Bahan anorganik meningkat sejalan dan dipengaruhi oleh asar air limbah. Pada umumnya berupa senyawa yang mengandung logam berat, asam kuat dan basa kuat, senyawa fosfat, senyawa nitrogen, dan juga senyawa-senyawa belerang seperti sulfat dan hidrogen sulfida. Selanjutnya yaitu gas. Gas yang umumnya ditemukan dalam limbah cair yang tidak diolah, seperti nitrogen, oksigen, metana, hidrogen sulfida, amoniak, dan karbon dioksida. Yang ketiga, ada karakteristik biologi. Pada air limbah, karakteristik biologi menjadi dasar untuk mengontrol timbulnya penyakit yang dikarenakan organisme patogen.
Karakteristik biologi tersebut seperti bakteri dan mikroorganisme lainnya yang dapat dalam dekomposisi dan stabilisasi senyawa organik. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan limbah cair domestik. Yang pertama ada lebih hemat dan efisien. Sebaiknya kita membatasi dalam menggunakan jumlah pemakaian deterjen. Berikutnya juga mengurangi pemakaian pelembut pakaian, sebab kandungannya bisa merusak lingkungan sekaligus kesehatan manusia. Yang kedua yaitu menanam tumbuhan penyerap limbah. Limbah ini bisa dicegah dengan cara menanami selokan dengan tumbuhan air yang fungsinya menyerap zat pencemar, yakni tumbuhan jaringau, Pontenderia cordata atau bunga ungu, lidi air, Futoiruas, Tipa angustifolia atau bunga coklat, melati air, dan lili air. Meskipun kurang efektif karena tumbuhan tersebut hanya mampu menyerap sedikit limbah dan juga tidak bisa menyaring lemak dan sampah hasil dapur yang ikut terbuang ke selokan, tetapi caranya cukup mudah dan sederhana untuk dicoba. Dan cara selanjutnya untuk menanggulangi limbah cair ini juga menggunakan biofilter atau pereaksi kimia guna mengendapkan busa deterjen yang mengandung banyak sabun.